Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya bersyukur kembali di sore hari ini bisa datang dan menyampaikan firman Tuhan. Dan sore hari ini, sesuai dengan tema untuk kebaktian sore yang disusun oleh Bapak Pendeta, kita akan melihat tentang kubur kosong dan lebih spesifik kepada satu teori yang dipercaya, yang diajarkan bahkan di dalam kekristenan, yaitu yang disebut sebagai teori halusinasi. Halusinasi. Saya percaya mengerti apa artinya halusinasi. Orang yang berhalusinasi. Tapi kaitannya dengan kubur kosong adalah bahwa ada orang yang percaya bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, dia tidak menampakkan dirinya dalam rupa yang nyata. Melainkan para murid memberikan kesaksian bahwa mereka melihat Tuhan Yesus, bukan karena Tuhan Yesus nyata ada di depan mereka, tapi karena mereka berhalusinasi. Nah, teori ini cukup populer khususnya di bagian kekristenan liberal. Karena mereka tidak percaya kepada mujizat. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan tubuh. Karena bagi mereka ini tidak masuk akal. Bagaimana tubuh yang sudah mati bangkit. Nah, ini adalah hal yang tidak mungkin. Walaupun kita pada dasarnya kalau kita berbicara tentang orang Kristen, kita selalu berbicara tentang orang Kristen percaya akan mujizat. Tidak semua. Ada kaum liberal, ada kaum modernis yang tidak percaya dengan mujizat, termasuk dengan kebangkitan tubuh. Jadi mereka tidak bisa menerima bahwa Tuhan Yesus bangkit secara badania. Dilihat oleh para murid, bahkan kalau kita membaca firman Tuhan dikatakan bahwa mereka menyentuh dia. Mereka mendengar suaranya. Mereka melihat, menyaksikan, bahkan dia makan. Tapi karena mereka tidak bisa menerima ini, lalu mereka muncul dengan teori ini bahwa para murid hanya berhalusinasi. Jadi suara yang mereka dengar, suara Tuhan Yesus yang berbicara kepada mereka, sosok yang mereka lihat, itu memang seperti begitu jelas, seolah begitu nyata, namun hanya sekedar halusinasi. Apakah teori ini adalah teori yang benar? Apakah boleh sebagai orang Kristen kita berpikir bahwa Tuhan Yesus atau para murid ketika melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu hanya berhalusinasi? Nah, teori ini sangat penting untuk kita bisa membuktikan bahwa teori ini salah. Karena kalau tidak, maka kebangkitan tubuh akan menjadi sesuatu yang ditolak. Kebangkitan daging, makanya sangat presisi ketika dikatakan kebangkitan daging. Artinya daging ini yang bangkit. Kalau kita percaya kepada teori halusinasi, maka kita pada dasarnya menolak kebangkitan daging. Rasul Paulus bahkan mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Makanya penting, saya percaya Bapak Pendeta merasa begitu penting bagi kita untuk betul-betul bisa melihat apa kata firman Tuhan mengenai teori ini. Supaya jikalau ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit secara badania, secara daging, itu hanya halusinasi dari para murid, kita bisa menjawab mereka. Kita tidak mudah tertipu oleh mereka, dan kita bisa menjawab mereka dengan alasan-alasan yang sesuai dengan kitab suci.
Jadi apakah teori halusinasi ini benar? Tentu jawaban singkatnya tidak benar. Tapi kenapa tidak benar? Sore hari ini saya pikir kita melihat 3 hal sebagai alasan kenapa teori halusinasi itu tidak benar. Hal yang pertama adalah bahwa fakta yang tidak jauh dari hal yang sering kita dengar, yaitu bahwa kubur itu kosong. Hal yang kedua nanti kita akan lihat tentang perasaan para murid, lebih kepada perasaan pesimis yang mereka miliki. Dan yang ketiga nanti kita akan melihat tentang jumlah saksi yang melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dari 3 hal ini kita akan coba menjawab bahwa teori halusinasi adalah kebohongan besar. Jadi hal yang pertama mengenai kubur kosong. Kalau kita melihat dalam Lukas 24 ayat 2-3 saya bacakan bagi kita. Lukas 24 ayat 2-3 dicatat bagi kita bahwa mereka, yaitu para perempuan yang datang ke kubur di pagi hari, di pagi minggu, di hari pertama, mereka mendapati batu di mana Tuhan Yesus dikuburkan, batu penutup daripada kubur Tuhan Yesus, sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, ini adalah tulisan atau catatan bagaimana perempuan-perempuan ini melihat bahwa kubur itu kosong. Lalu nanti mereka akan kembali dan memberitahukan kepada para murid. Lalu nanti menyusul Petrus, Yohanes. Mereka pun melihat bahwa kubur ini kosong. Nah, ini adalah fakta yang perlu selalu kita ingat. Karena fakta yang satu ini bukan hanya sekedar dicatat di dalam Alkitab. Tetapi secara kalau kita mau katakan di luar Alkitab, dalam sejarah umat manusia, fakta yang satu ini tidak dapat dibantahkan. Orang mencoba berbagai cara, bagaimana caranya membantah bahwa kubur itu kosong. Tidak bisa. Karena dari awal ketika mereka melihat kubur itu kosong, sampai kepada hari ini, tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan bahwa kubur itu tidak kosong. Kubur itu memang kosong. Tentu dari situ nanti akan muncul teori-teori seperti teori dicuri, mayatnya dicuri, atau teori pingsan, itu nanti pembahasan lain. Namun fakta yang satu ini bahwa kubur itu kosong adalah fakta yang tidak dapat dibantahkan. Seandainya kubur itu tidak kosong, maka bisa kita katakan bahwa para murid berhalusinasi. Ya kan? Mereka mengatakan bahwa mereka melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu setelah mereka melihat kuburnya kosong. Setelah mereka membuktikan bahwa kuburnya kosong, baru Tuhan Yesus mulai menampakkan dirinya kepada mereka. Jadi kalau kubur itu kosong, dan mereka melihat sosok Tuhan Yesus, maka hal yang masuk akal untuk dikatakan bahwa yang mereka lihat adalah apa yang keluar dari kubur yang kosong itu. Nah, hal yang pertama ini mungkin sesingkat ini untuk kita bahas. Karena kalau kita berbicara tentang kubur yang kosong, maka masih bisa mungkin orang berkata, ya kuburnya kosong. Nanti dijawab dulu tentang teori pingsan atau teori dicuri. Atau mungkin apalah yang terjadi sehingga kuburnya kosong. Tapi itu tidak membuktikan bahwa para murid tidak berhalusinasi. Siapa yang bisa menjamin bahwa para murid tidak berhalusinasi? Maka kita masuk kepada alasan yang kedua, yang mungkin bisa kita jadikan alasan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa para murid
tidak mungkin berhalusinasi. Apa itu? Yaitu perasaan mereka. Apa yang dirasakan oleh para murid ketika Tuhan Yesus sudah disalib lalu dikuburkan. Dalam artian, kalau kita mau katakan lebih spesifik lagi, apakah para murid begitu berharap, begitu optimis, begitu menunggu dan berharap bahwa Tuhan Yesus akan datang kepada mereka dalam rupa yang sudah bangkit? Nah, kalau mereka memiliki perasaan optimis seperti ini, maka ada kemungkinan mereka berimajinasi. Karena orang yang berimajinasi adalah orang yang mengharapkan sesuatu. Orang yang menunggu sesuatu. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, contohnya. Dulu waktu saya masih ingat waktu saya masih sekitar kelas 1 SMA. Waktu itu papa saya sudah bilang sama saya, nanti kamu dalam minggu ini saya akan ajari kamu mengendarai mobil, menyetir mobil. Lalu di beberapa hari sebelum dia mulai mengajarkan saya menyetir mobil, saya bermimpi. Saya bermimpi sudah bisa menyetir mobil. Saking excitednya saking saya begitu ingin. Wah, ntar lagi papa akan ajari saya menyetir mobil, saya akan bisa menyetir mobil. Sampai saya bawa mimpi. Yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan. Ini maksud saya, ketika kita menantikan sesuatu, berharap, dan harapan itu begitu kuat, keinginan itu begitu kuat, ada kemungkinan bahwa kita akan berimajinasi, bermimpi, berhalusinasi. Tapi kalau keinginan itu tidak ada, kalau kita tidak optimis, melainkan kita sangat pesimis, maka bisa kita katakan bahwa halusinasi itu tidak mungkin muncul. Dan kalau kita melihat perasaan yang dimiliki para murid, maka kita menemukan perasaan yang pada dasarnya begitu pesimis. Mereka tidak optimis sama sekali. Mereka bahkan tidak berharap sama sekali akan melihat Tuhan Yesus lagi. Dari mana kita tahu itu? Kita lihat Yohanes pasal 21 ayat 3. Di sini saya bacakan bagi kita apa yang dikatakan dan akan dilakukan oleh Petrus dan kemudian akan diikuti oleh murid-murid lain. Dikatakan bahwa kata Simon Petrus kepada mereka, kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Petrus tidak berharap Tuhan Yesus akan muncul dan mereka akan bersama-sama lagi dan akan melayani bahkan. Petrus berpikir bahwa sepertinya sudah selesai. 3,5 tahun melayani bersama dengan Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah dikuburkan. Ya, selesailah sampai di sini, apalagi? Aku akan kembali kepada pekerjaanku semula. Ya, Petrus adalah penjala ikan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia seolah tidak punya harapan. Dia bilang, aku akan kembali dan pergi menangkap ikan. Lalu kata mereka kepadanya, yang lain, teman-teman yang lain, para rasul lain, mereka pun berpikir yang sama. Mereka bilang, kami pergi juga dengan engkau. Jadi baik Petrus maupun murid-murid lain, mereka pun berpikir, ya, ayo kita pergi menangkap ikan. Karena teman-teman yang lain juga, banyak di antara mereka juga mantan nelayan. Yohanes, Andreas, mereka juga nelayan. Mereka bilang, oke, Petrus kamu mau kembali menjadi nelayan menangkap ikan, kami juga. Seandainya kalau mereka begitu optimis Tuhan Yesus bangkit, pasti mereka bilang, tunggu, kita tunggu, Tuhan Yesus akan datang. Dia akan pimpin kita lagi.
Dia akan kasih tahu kita lagi apa yang harus kita lakukan. Tapi mereka tidak punya perasaan itu. Mereka begitu pesimis. Makanya dalam Yohanes pasal 21 ini kita melihat setelah mereka nanti pergi menjala ikan, baru Tuhan Yesus datang. Menampakkan diri kepada mereka. Dan itu mereka tidak sangka. Mereka begitu terkejut. Kalau kita membaca Matius pasal 28 ayat 17. Dikatakan di sana. Ketika melihat dia, ini ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia sering mengatakan kepada mereka. Bahwa aku akan mati di atas kayu salib, aku akan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dari antara orang mati. Dia menggunakan istilah-istilah bahkan seperti dia katakan tentang Yunus. Tapi mereka tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Bahkan ketika dia sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada mereka. Ada beberapa orang yang masih ragu. Dan ini menunjukkan apa? Kembali ini menunjukkan sebuah perasaan yang begitu pesimis. Tidak menyangka, tidak bahkan berharap dalam artian yang optimis. Oh, Tuhan Yesus akan bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Kalau itu halusinasi, maka sesuatu yang ketika muncul, ini seperti sesuatu yang begitu diharapkan dan disambut dengan baik. Tapi justru kita melihat keraguan-raguan. Bukan hanya keraguan-raguan, kalau kita membaca dalam Lukas 24 ayat 37 dikatakan bahwa para murid yang didatangi oleh Tuhan justru terkejut dan takut. Mereka terkejut dan mereka takut. Sama sekali tidak ada ekspektasi bahwa Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka. Mereka yang hanya mendengar kabar tapi tidak melihat. Jadi ada situasi di mana ada yang melihat. Lalu mereka katakan, kami melihat Tuhan Yesus. Yang tidak melihat mereka bilang, kami nggak percaya. Mereka tidak percaya. Dan itu juga yang terjadi kepada seorang rasul yang sangat terkenal tentang hal ini. Yaitu Thomas. Ketika 10 orang murid, kecuali Thomas, karena mereka tinggal 11 kan. Setelah Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi hanya 10 yang berkumpul di rumah. Tuhan Yesus datang menampakkan diri. Thomas tidak ada. Lalu ketika Thomas pulang, mereka bilang, Thomas, kami tadi didatangi oleh Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan Yesus. Thomas tidak percaya. Dia bilang, sebelum aku melihatnya, sebelum aku bahkan melihat bekas luka yang ada di tubuh, aku tidak akan percaya. Lalu Tuhan Yesus begitu bermurah hati terhadap Thomas, karena Tuhan tahu bahwa Thomas adalah salah satu di antara mereka semua yang akan melayani dia. Thomas harus ditolong, harus dibantu. Maka Tuhan Yesus menampakkan diri sekali lagi, yaitu ketika Thomas ada bersama dengan mereka. Jadi bukan halusinasi. Sikap atau perasaan mereka yang begitu pesimis ini tidak mungkin dijadikan alasan yang tepat untuk mereka mulai berhalusinasi. Orang yang berhalusinasi adalah orang yang biasanya mengharapkan, yang mengekspektasikan sesuatu itu terjadi. Maka dia mulai imajinasikan, maka dia mulai mimpikan, maka dia mulai berhalusinasi. Tapi para murid tidak. Justru sikap mereka menunjukkan bahwa mereka tidak expect, bahwa mereka tidak begitu berekspektasi bahwa Tuhan Yesus akan hadir di depan mereka.
Jadi mereka tidak berhalusinasi. Namun kembali sampai poin yang kedua ini, mungkin kita masih bisa melihat salah satu celah lagi. Yaitu mungkin saja ketika Tuhan Yesus muncul, ya mereka terkejut. Tapi jauh dalam hati mereka yang paling dalam, siapa yang tahu ya? Bisa-bisa memang ada ekspektasi itu. Walaupun respon mereka menunjukkan tidak ada ekspektasi. Maka saya percaya alasan ketiga akan membuat begitu jelas bahwa mereka tidak mungkin berhalusinasi. Yaitu mengenai jumlah saksi. Nah, kita melihat 1 Korintus pasal 15 yang tadi dibacakan bagi kita. Kita baca mulai dari ayat yang kelima, dikatakan bahwa ia, yaitu Tuhan Yesus, telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas di sini adalah Petrus. Satu orang, Kefas, Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kenapa 12? Karena nanti Yudas Iskariot juga akan digantikan oleh Matias. Jadi kemungkinan besar yang dimasukkan di sini adalah termasuk Matias. Jadi mereka ada 12. Berarti sudah 12 orang melihat. Lalu di ayat 6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Namun tidak berhenti sampai situ. Ada kata sekaligus. Sangat menarik. Saya percaya Tuhan sudah tahu betul. Suatu hari nanti akan muncul teori halusinasi. Maka dia membuat apa yang dia tuliskan begitu spesifik. Dia katakan bahwa dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Apa artinya? Artinya adalah kalau satu orang berhalusinasi, itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau 500 orang berhalusinasi bersama-sama di waktu yang sama dan melihat sosok yang sama, ini adalah hal yang mustahil terjadi. Tidak mungkin terjadi. Jangankan dibilang 500 orang. 2 orang saja duduk bersama, kita bisa kalau istilahnya dreaming kan, berimajinasi. Imajinasi kita akan berbeda. Kalau kita bengong berdua, 2 orang saja duduk di sore hari sambil ngopi mungkin, lalu mereka mulai masuk ke dalam imajinasi mereka masing-masing. Maka ketika ditanya, yang satu, apa yang kau imajinasikan? Yang satu, apa yang kamu imajinasikan? Pasti berbeda. Tapi ini 500 orang sekaligus. Berarti dalam waktu yang bersamaan dan mereka melihat hal yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Maka ini tidak mungkin lagi halusinasi. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksud waktu Paulus menulis surat ini. Maksud Paulus adalah boleh tanya mereka di zaman itu. Tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dan di ayat 7 dikatakan, ini lagi lebih menarik ketika dikatakan, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Kenapa penyebutan Yakobus begitu menarik? Karena Yakobus adalah salah satu saudara Tuhan Yesus. Dan saudara Tuhan Yesus sepanjang hidup Tuhan Yesus, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya. Bagaimana orang yang tidak percaya berekspektasi? Nah, kalau tadi kita bilang para murid, mungkin dalam hati mereka paling dalam, mereka berekspektasi Tuhan Yesus bangkit. Walaupun respon mereka tidak baik. Dalam kelemahan mereka. Tapi ini, Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia justru berhalusinasi.
Dia bahkan mungkin berharap dalam hatinya Tuhan Yesus tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Tapi dia tiba-tiba lihat Tuhan Yesus ada di depan matanya. Maka ini tidak mungkin halusinasi. Ini adalah kenyataan yang terjadi. Dan kemudian kepada semua rasul. Rasul di sini bukan rasul lagi dalam artian ke-12. Tapi semua yang orang-orang yang akan diutus untuk melayani pada masa tersebut. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Jadi dari hal ini saya mau membacakan kepada kita, kalau kita mau melihat apa kata orang ahlinya, ya kan? Kalau kita berbicara halusinasi, maka orang lebih mungkin berpikir tanya kepada psikolog, ya kan? Orang kalau suka berhalusinasi dibawa ke psikolog. Oke. Untuk poin yang ini mungkin kita bisa tanyakan kepada para psikolog apa yang mereka katakan mengenai halusinasi. Bisa enggak orang berhalusinasi ramai-ramai? Dikatakan oleh seorang psikolog klinis, Jerry A. Sipsey, dia katakan, saya telah meneliti literatur profesional, yaitu artikel, jurnal, peer review, dan buku yang ditulis oleh psikolog, psikiater, dan profesional kesehatan relevan lainnya selama 2 dekade terakhir. Dan saya belum menemukan satupun kasus terdokumentasi tentang halusinasi kelompok. Artinya, tidak ada peristiwa di mana lebih dari satu orang secara bersamaan mengalami persepsi visual atau sensorik lainnya tanpa adanya referen eksternal yang jelas. Jadi ahli psikologi ini bilang bahwa tidak pernah. Dan ini bukan pendapat dia pribadi, ini bukan hanya penemuan dia pribadi. Tapi dia katakan dia sudah membaca berbagai macam artikel, jurnal, buku yang ditulis oleh para psikolog, psikiater, dan profesional kesehatan yang relevan dengan hal ini. Dalam 2 dekade terakhir, tak ada catatan orang satu kelompok bisa berhalusinasi bersama-sama. Tak mungkin. Saya kutip satu orang lagi. Namanya seorang psikolog, Jerry Collins. Dia katakan, halusinasi adalah pengalaman individual. Secara alamiah, hanya satu orang yang dapat mengalami suatu halusinasi pada satu waktu. Halusinasi jelas bukan sesuatu yang dapat dilihat oleh sekelompok orang. Selain itu, tidak mungkin satu orang dapat menyebabkan orang lain mengalami halusinasi. Karena halusinasi hanya ada dalam pengertian yang subjektif dan pribadi. Jelas bahwa orang lain tidak dapat menyaksikannya. Artinya kalau satu orang berhalusinasi, dia tidak bisa membuat orang lain menghalusinasikan hal yang sama seperti apa yang dia halusinasikan. Gak ada yang namanya halusinasi itu bisa menular. Tak bisa. Orang berhalusinasi dirinya sendiri. Yang lain tidak akan berhalusinasi seperti apa yang ada dalam pikiran. Yang ada di depan matanya yang dia halusinasikan. Jadi dari bukti ditulis di dalam Alkitab bahwa bahkan ada 500 lebih saudara melihat Tuhan Yesus dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin mereka berhalusinasi. Mereka melihat sosok Tuhan Yesus yang nyata di depan mata mereka semua. Jadi para rasul, para murid, anak-anak Tuhan di masa ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, tidak sedang berhalusinasi. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kesaksian-kesaksian mereka ini kembali menjadi bukti
bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Mereka tidak berhalusinasi. Tuhan bangkit dengan tubuh yang nyata di depan mata. Dan ini kembali memberikan kita pengharapan yang nyata juga. Bahwa ketika Tuhan Yesus menjanjikan kebangkitan bagi kita, ketika Dia akan datang kembali, tubuh kita kalau kita mati, lalu dikuburkan, tubuh kita itu akan dibangkitkan. Kita akan bersama dengan Tuhan, hidup kekal selama-lamanya dengan tubuh yang dibangkitkan. Jadi marilah kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa karena Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Dia benar-benar bangkit dan akan membangkitkan kita. Dan orang luar begitu banyak di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada yang sebelum Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang setelah Tuhan Yesus. Makanya Alkitab katakan, Dia adalah yang sulung, yang bangkit pertama kali. Dan Dia akan membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya. Biarlah kabar ini kembali diteguhkan dalam hati kita. Bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit secara badaniah, secara daging. Dia bangkit. Dan Dia akan membangkitkan daging ini juga, yaitu tubuh kita ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, begitu banyaknya cara iblis untuk membuat kami tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Atau percaya, namun dalam kepercayaan yang salah. Termasuk teori halusinasi, di mana orang-orang Kristen diajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak benar bangkit secara badani. Kebangkitan tubuh, kebangkitan daging ditolak. Tuhan, berikan kami pengertian. Biarlah melalui penyingkapan akan firman-Mu, bahkan di sore hari ini, kami sungguh mengerti bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Tuhan Yesus yang dilihat oleh para murid. Dan bahkan lebih dari 500 saudara sekaligus adalah sungguh Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kubur. Yang memiliki tubuh kemuliaan. Yang juga telah memberikan kepada kami janji pengharapan. Bahwa kami ini pun ketika sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kasihan dan tolong kami Tuhan. Pertama-tama diri kami supaya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kedua, membawa kabar ini kepada banyak orang di luar sana agar mereka pun diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.